Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan studi kasus pada PT Kadif Aeroservice Tbk dengan pembahasan tentang pembelian barang. Di sini adalah daftar kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mutiara Oktaviani sebagai ketua dengan NIM 6119996, yang kedua ada Taskia Wulandari dengan NIM 611900108, yang ketiga Wulan Cahya Ramadhani dengan NIM 611970. Ruang lingkupnya yaitu penulis melakukan riset di PT Kadif Aeroservice agar penelitian ini lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dalam pembahasannya, ruang lingkup dibatasi hanya sistem yang digunakan pada PT Kadif Aeroservice, dokumen masukan dan keluaran, dan perangkat keras dan lunak yang digunakan pada PT Kadif Aeroservice. Di sini adalah struktur organisasi pada PT Kadif Aeroservice. Proses bisnis sistem berjalan yang digunakan pada PT Kadif Aeroservice adalah proses pembelian barang. Dalam proses ini menggunakan 3 prosedur, yaitu PR, ER, dan PO. Prosedur pertama yaitu PR atau Purchase Requisition. Jika ingin melakukan pembelian, tim marketing menyerahkan PR ke bagian finance bahwa divisi operasional membutuhkan barang yang akan dibeli. Setelah itu, tim finance mereview barang yang akan dibeli, memenuhi budget dan sesuai pembelian, dan sudah disetujui. PR tersebut diberikan ke direktur utama atau direksi keuangan. Setelah direktur atau direksi telah menyetujui PR tersebut, diberikan kembali ke divisi operasional. Dikarenakan formnya sudah disetujui dan bisa dibeli, setelah itu diserahkan ke vendor. Sebelum itu, vendor memeriksa terlebih dahulu barang tersedia dan sesuai jumlahnya. Setelah melakukan pemeriksaan dan barang sudah tersedia, divisi operasional membuat PO, purchase order, diserahkan ke vendor. Setelah vendor menerima PO, maka barang yang dibeli dikirim ke divisi operasional. Setelah divisi menerima barang, dinamakan prosedur PR. Setelah itu, divisi operasional mengkonfirmasi ke vendor bahwa sudah menerima pesanan. Setelah itu, vendor mengirim invoice ke bagian finance sebagai pembelian barang. Activity diagram. Sistem berjalan activity diagram ini untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas proses pembelian barang pada PT Kadif Aeroservice. Berikut adalah gambar activity diagram yang sedang berjalan pada penginputan pembelian barang menggunakan sistem yang dinamakan Oracle. Sistem Oracle PT Kadif Aeroservice. User sama membuka website, memasukkan HTML atau link yang sudah terlisensi terhadap Oracle. Kemudian melakukan login, memvalidasi data user, menampilkan halaman home, kemudian memilih modul invoice pembelian barang, menampilkan halaman modul invoice, kemudian menginput invoice yang didapat dari vendor, menampilkan invoice yang sudah dibuat, melihat hasil penginputan. Use case diagram. Sistem berjalan use case diagram ini untuk menggambarkan rangkaian aliran kegiatan pada bagian finance pada PT Kadif Aeroservice. Berikut adalah gambar use case diagram yang sedang berjalan pada bagian finance menggunakan sistem yang dinamakan Oracle. Sistem Oracle PT Kadif Aeroservice. Input transaksi pembayaran vendor, input transaksi penerimaan dari customer, input persediaan, kemudian input aset tetap, kemudian include login. Dokumen masukan dan dokumen keluaran. Dokumen masukan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan, berikut akan diuraikan bentuk dokumen yang masuk ke dalam sistem. 1. Invoice. Nama dokumen invoice. Fungsi untuk mengetahui tagihan jasa sewa. Sumber vendor. Tujuan untuk bagian finance. Media
kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap membayar tagihan jasa sewa. Dokumen keluaran. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Berikut akan diuraikan bentuk dokumen yang masuk ke dalam sistem. 1. Order pembelian atau purchase order. Nama dokumen, purchase order. Fungsi untuk melakukan pembelian, sumber bagian finance, tujuan vendor, media, kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap divisi melakukan pembelian. Selanjutnya kita ke permasalahan pokok. Dari hasil pengamatan ditemukan beberapa masalah yang dihadapi dalam sistem yang berjalan. Di antaranya adalah yang pertama, pada sistem Oracle masih banyak data yang dimasukkan dengan salah. Yang kedua, masih banyak data yang hilang saat menginput laporan. Selanjutnya, pemecahan masalahnya. Berdasarkan masalah yang ditemukan, maka penulis akan mencoba memberikan pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, saat penggunaan sistem Oracle, kita harus benar-benar teliti dengan pengikutannya agar hasil yang diinput menjadi maksimal. Yang kedua, saat penginputan laporan, kita harus menjaga dan memeriksa lebih teliti agar data yang kita buat tidak akan hilang. Selanjutnya, kita akan menemukan kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian tersebut, maka kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil riset dan pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi pembelian barang dalam menunjang aktivitas pembelian PT Cardiff Aero Service, penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi pembelian barang yang diterapkan di perusahaan ini sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dengan adanya unsur-unsur sebagai berikut. Yang A. Struktur organisasi yang baik dengan pemisahan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Yang B. Bagian finance melakukan pencatatan berdasarkan dokumen dan catatan yang lengkap. Yang C. Alat-alat yang digunakan dapat menunjang aktivitas pembelian barang perusahaan serta adanya sistem Oracle dan prosedur pembelian yang baik. Selanjutnya kita ke saran. Berdasarkan hasil riset, pembahasan dan kesimpulan penulis memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan ini sebagai berikut, yaitu dalam hal memaksimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi pembelian barang adalah dengan adanya sistem Oracle untuk membuat laporan invoice menjadi lebih simpel dan tidak sulit. Keunggulan sistem Oracle ini yaitu adalah pemrosesan dari pengolahan data yang cepat. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi waktu dari perusahaan dan membuat banyak biaya penyelenggaraan IT menjadi lebih kecil. Nah, di sini adalah daftar pustaka dari hasil penelitian kami. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga, Ketua Program Studi Akuntansi. Yang keempat, dosen mata kuliah kami yaitu Pak Samsul Bahri, MM, MKom. Yang sudah meluangkan waktu untuk semuanya, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.